Halo business owner, ketemu lagi sama aku Snowflake di ruang curhat bisnis. Kali ini aku bakal ngajak kamu untuk melihat Lean Startup lebih dekat. Nah, kita mulai aja langsung ya. Jadi, istilah Lean Startup ini muncul berdasarkan 4 hal ini. Ini aku ambil dari bukunya. Jadi yang pertama itu biasanya pebisnis pemula itu punya ekspektasi yang tinggi. Kayak misalnya, oke, gue mau bisnis gue tuh jasa delivery. Ya udah, gue harus nyiapin ini itu dengan perencanaan ini itu dan segala macem dengan budgeting segini banyak dan beraneka ragam rencana yang perlu dieksekusi. Tapi ternyata realitanya banyak hal yang tidak sesuai rencana yang terjadi di lapangan. Makanya mereka semua kebingungan, kelimpungan, dan bahkan ada pebisnis yang sudah kehabisan modal sebelum bisa jualan. Karena ngedevelop produk yang sedemikian canggih tapi ternyata ketika dilempar ke pasaran itu nggak laku atau nggak ada yang beli. Atau tidak memecahkan masalah yang tepat dari konsumen. Nah, makanya Eric Rice menulis buku ini judulnya The Lean Startup sebagai sebuah kesimpulan dari pengalaman Eric Rice selama 10 tahun berkecimpung di dunia bisnis initiator. Jadi dia tuh yang memang menginitiate sebuah bisnis atau lebih ke arah pionir atau orang penting dalam mendevelop sebuah bisnis, memulai dan mendevelop sebuah bisnis. Makanya Lean Startup cocok banget buat kamu yang mau mulai dan mengembangkan bisnis yang restart gitu loh. Nah, pada dasarnya apa namanya si Lean Startup ini berawal dari dunia teknologi informasi, tapi pada akhirnya bisa diadaptasi ke berbagai jenis bisnis lain karena Lean Startup ini menjadi sebuah metode atau menjadi sebuah framework yang bisa diaplikasikan ke bidang bisnis yang lainnya. Nah, apa aja sih metode dari Lean Startup? Jadi pada dasarnya metode dari Lean Startup ini punya 5 prinsip dasar yang perlu diaplikasikan oleh kamu sebagai seorang entrepreneur ketika ingin mengaplikasikan prinsip Lean Startup di bisnisnya. Yang pertama, entrepreneur is anywhere. Nah, entrepreneur ini bisa ditemukan dimanapun. Maksudnya gimana? Jadi gini, entrepreneur adalah, ini menurut Eric Rice ya, entrepreneur adalah seseorang yang bekerja di institusi manusia gitu, institusi yang didirikan oleh manusia yang tujuannya untuk membuat atau mengembangkan produk atau jasa baru dengan kondisi yang sangat tidak pasti. Aku ulangi, entrepreneur adalah orang yang bekerja di di human institution atau institusi manusia yang bergerak di bidang pembuatan baru berarti ya atau pengembangan produk atau service atau jasa di kondisi yang tidak pasti. Jadi siapapun yang bekerja di bidang itu menurut Eric Rice dia adalah entrepreneur. Sedangkan uh, entrepreneurship is management. Jadi menurut dia nyawa dari entrepreneurship adalah manajemen. Sedangkan entrepreneurship ini adalah institusi manusianya. Jadi institusi manusia eh yang nyawanya itu adalah manajemen. Jadi gimana cara ngelola institusi manusianya itu salah satu hal yang dibahas di Lean Startup. Kemudian di sini ada istilah validated learning. Nah, menurut Eric Rice, jiwa dari startup adalah proses belajar yang berkelanjutan. Jadi ada siklus ya, nanti aku jelasin lebih banyak tentang ini. Jadi validated learning ini adalah proses
seseorang untuk memulai dan mengembangkan bisnis itu diawali dengan sebuah ide atau diawali dengan sebuah hipotesis yang nanti diujikan langsung. Nah, setelah hasil pengujian itu kita bakal dapat data, data itu yang kita pelajari untuk dikembalikan ke ke proses, ke siklusnya itu tadi. Nah, siklusnya adalah ini, build, measure, learn. Jadi penekanan dari Lean Startup adalah gimana kamu mengubah dari ide itu menjadi produk atau service yang siap pakai, kemudian diujikan ke pelanggan atau ke pelanggan potensial, terus hasilnya nanti kamu ukur. Nanti dari hasil pengukuran itu kamu dapat data yang dipelajari. Jadi pada akhirnya startup adalah sebuah siklus berkelanjutan dari membuat produk, membuat produk atau jasa, mengukur produk atau jasa itu ke pasar, dan mempelajari apakah produk jasa itu layak dilanjutkan atau udah cukup sekian. Dan terima kasih. Nah, selain itu, metode lainnya adalah innovative accounting. Karena pada dasarnya startup itu nyawanya adalah manajemen untuk institusi manusia yang tidak pasti, makanya tata kelola keuangan startup itu berbeda. Jadi perlu ada inovasi-inovasi di bidang accounting yang menyesuaikan dengan keadaan. Kayak gitu, guys. Nah, selanjutnya, di sini Eric Rice juga bercerita tentang kenapa sih kok startup bisa gagal. Nah, alasan pertama adalah terlalu fokus pada perencanaan yang detail dan matang. Padahal banyak hal yang mungkin nggak ada dalam rencana tapi kejadian. Nah ini, jadi terlalu berencana juga tidak baik. Balik lagi ya, hal yang berlebihan itu tidak baik. Jadi startup ini fokusnya lebih ke arah adaptability. Adaptability, agility gitu ya, kelincahan dan kemudahan untuk berpindah, dan hal-hal lain yang pada dasarnya terlalu terencana juga nggak baik buat startup. Selanjutnya ini, cara pengelolaan bisnis startup saat ini berbeda dengan cara pengelolaan bisnis tradisional. Karena kalau bisnis tradisional itu sudah ada pakem-pakem tertentu yang memang udah baku dengan SOP, dengan segala macam. Sementara kondisi startup ini, kalau Eric Rice bilang human institution. Startup itu adalah human institution yang membuat atau menciptakan dan mengembangkan produk jasa baru di bawah kondisi yang sangat tidak pasti. Sementara kalau bisnis tradisional itu sudah pasti. Jadi pendekatannya jelas berbeda. Nah, sebenarnya gimana sih susunan bukunya gitu ya? Gimana sih susunan bukunya? Nah, yang pertama kita bakal bahas visi. Di video selanjutnya kita bakal bahas visi tentang bagaimana sih pengelolaan bisnis dari kacamata Lean Startup. Terus yang kedua yaitu mengurai nyawa dari startup, yaitu apa sih yang dikelola dari si startup ini gitu ya. Dan itu ada kayak setirnya tuh apa sih yang bisa digunakan untuk mengarahkan startup. Dan yang terakhir, buku ini membahas tentang menemukan cara paling sesuai untuk mempercepat proses pertumbuhan bisnisnya kamu. Nanti di sini ada apa sih yang bisa digunakan, kamu perlu ngelakuin apa sih yang paling sesuai agar bisnis kamu bisa cepat bertumbuh. Oke, buat kamu yang penasaran, subscribe dulu, langsung hit subscribe buttonnya karena aku bakal lanjut ini semua, bakal aku jelasin di video-video selanjutnya. Oke, see you di video-video selanjutnya, business owner. Bye-bye.